Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 5 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penghiburan Abadi. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai dengan ke-17. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan semua yang terbaik kepada kami. Salah satunya adalah penghiburan yang terbaik dan penghiburan yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, penghiburan abadi. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Allah, manusia punya 3 kebutuhan. 1, kebutuhan primer, kebutuhan yang paling utama sandang, pangan, papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, rasa aman, pendidikan. Kemudian juga tersier, adalah kebutuhan akan penghiburan. Hiburan itu kita bisa melihat kalau di zaman terdahulu seringkali kita menonton film layar tancap, tidak di gedung tapi di tempat terbuka ditayangkan film atau disebut adalah bioskop misbar. Yaitu kalau gerimis semuanya bubar. Itulah hiburan. Hiburan-hiburan zaman terdahulu mungkin anak-anak mendapatkan hiburan dengan permainan-permainan tradisional. Namun sekarang kita boleh melihat hiburan orang dari yang tua sampai yang muda sampai kepada anak-anak. Semuanya memegang handphone. Karena di dalamnya ada banyak aspek hiburan, games-games, aplikasi-aplikasi, kemudian media sosial untuk konektivitas antar manusia yang melintasi tempat, melintasi negara, bisa menyeberang pulau, bisa berada di tempat yang sangat jauh, terkoneksi dengan baik. Sehingga hanya lewat satu pintu itulah, kalau kita boleh katakan, handphone itu semacam pintu Doraemon. Kemanapun kita menginginkannya lewat pintu itu kita bisa mendapatkannya. Kita ingin beli makanan, tinggal pijit saja bagian mana aplikasi jual makanan yang kita ingin mau beli. Manusia mencari penghiburan, baik ada yang penghiburan malam hari, orang mencari penghiburan dengan bermabuk-mabukan, orang ada juga mencari penghiburan dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ekstrim, loncat dari ketinggian, menyelam sampai kedalaman, melakukan hal-hal yang sesungguhnya menantang bahaya. Itulah penghiburan, mencari sensasi. Ada orang yang terhibur kalau kemudian menjadi populer. Ada orang merasa terhibur kalau dia kaya raya. Ada orang bisa merasa terhibur kalau apa yang diinginkannya tercapai. Tapi firman Tuhan dari bagian bacaan kita dikatakan penghiburan abadi. Apa yang firman Tuhan katakan? Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan perkataan yang baik. Kita tahu dengan jelas penghiburan yang ada di dalam dunia sifatnya sementara, sifatnya sesaat. Saya seringkali melihat anak-anak yang saya bimbing, tatkala saya belikan handphone, maka dia begitu bahagia luar biasa di hari pertama mendapatkan handphone, khususnya untuk tugas-tugas sekolah, bukan untuk main yang paling utama. Tetapi kemudian setelah mendapatkan, lalu kemudian dia rasa sudah lama, keluarlah handphone dengan model terbaru. Dia berpikir punya handphone bisa lebih baik, yang giganya lebih tinggi, apapun bentuknya yang lebih baik. Dia tidak puas. Sehingga kalau kita berbicara mencari kepuasan di dalam dunia, penghiburan di dalam dunia, tidak pernah akan mengalami kepuasan yang abadi dan kepuasan yang sejati. Sebelum mendapat kita senang sekali. Sudah didapat kemudian semuanya biasa-biasa saja. Apa yang ada dalam pikiran kita? Bagaimana bisa mendapatkan yang lebih baik? Yang firman Tuhan katakan berbicara tentang penghiburan abadi adalah kasih karunia-Nya yang mengasihi kita. Dan kasih karunia itu dikatakan dianugerahkan. Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Tuhan juga menyelamatkan fisik kita. Bukankah Tuhan merancang tubuh kita memiliki sebuah imunitas dalam tubuh yang baik? Bahkan tatkala kita sakit penyakit, ya dari dulu orang sulit untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Dianugerahkanlah pikiran. Lalu manusia menemukan berbagai macam pola-pola pengobatan yang sesungguhnya sumbernya berasal dari Allah sendiri.
penemuan medis, teknologi, kedokteran, segala sesuatunya berasal daripada Allah. Kita dulu berjalan panjang, berjalan kaki, naik kuda, keledai, dan unta. Berat sekali. Lalu berpikirlah manusia bagaimana menempuh jarak yang jauh dan lama dan panjang itu menjadi pendek. Diberikanlah anugerah oleh Tuhan kemampuan berpikir. Sehingga manusia tatkala menguasai teknologi dengan segala banyak cabang dan bidangnya, itu sumber dari Allah. Kecerdasan manusia yang diberikan oleh Allah adalah bagian penghiburan yang kita perlu syukuri, yang melebihi daripada ciptaan manusia manapun. Tetapi penghiburan yang sejati sesungguhnya adalah penghiburan yang sifatnya kekal, penghiburan yang tidak fana, penghiburan yang tidak bisa dirusak oleh waktu, penghiburan yang tidak turun kadarnya, yaitu penghiburan yang berasal dari Allah. Allah yang menyelamatkan kita, jiwa kita, roh kita. Allah yang memberkati kita, dicukupkan segala kebutuhan kita. Allah yang menjamin pertolongan kekuatan. Waktu lemah, Dia akan menguatkan kita. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Tuhan adalah pintu kedomba-dombaan. Engkau adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah sumber pertolongan. Dari manakah datangnya pertolongan Tuhan? Aku memandang ke gunung-gunung. Sesungguhnya pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebuah pertanyaan, adakah penghiburan yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih abadi, lebih murni, lebih kekal selain penghiburan yang berasal dari Allah? Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, suatu engkau menghadapi tantangan hidup yang berat, kita seringkali berkata, Tuhan aku sudah tidak sanggup. Bukankah Tuhan yang berkata kalau engkau jatuh tidak akan terpelungkup? Tuhan akan menatang engkau, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menguatkan engkau. Sehingga tatkala engkau dicobai tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena Allah setia dan adil, Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menolong kita di saat-saat lemah. Dia akan menguatkan kita di saat-saat kita terpuruk. Dia akan membangkitkan kita di tatkala kita terjatuh. Dan kaki ini tidak sanggup lagi menahan beratnya beban kehidupan. Kalau ada Allah adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber jawaban, sumber penghiburan yang abadi. Apalagi yang kita khawatirkan dan takutkan. Yang harus kita lakukan adalah kita mengerjakan bagian-bagian kita yang harus kita lakukan. Selebihnya Tuhan akan menolong kita di saat sulit, di saat kehilangan, di saat kedukaan, di saat hidup mengalami kepahitan, di saat kita disalah mengerti, di saat kita disingkirkan, di saat kita ditekan, di saat kita dihianati, di saat kita dikecewakan. Engkau boleh cari apapun yang ada di dalam dunia, tapi penghiburan yang sesungguhnya, yang abadi ada dari Allah. Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan penghiburan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan memberikan topangan yang terbaik untuk hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh mendapatkan penghiburan abadi hanya di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan kami yang punya masalah, bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah kami hanya mencari penghiburan yang berasal dari Allah dan bukan dari dalam dunia ini, yaitu penghiburan yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.